Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, halo semuanya. Jadi hari ini di podcast kali ini kita akan membahas tentang mengapa budaya lokal ini kalah sama dengan budaya luar. Jadi di sini kita bersama dengan pertama Siven, kemudian Tamar, Kairu, saya Ataya. Oke, Saya Muhammad Rasya Putra. ada Nur, Ya, halo. kemudian ada Akila. Aduh. Terus juga ada siapa lagi? Beliana, ada Rere, Revalina ya. Terus sama satu lagi Yvonne. Kenapa anak-anak zaman sekarang itu, terutama Gen Alpha ini tuh kok mereka itu justru kurang tertarik atau mereka itu justru kurang melestarikan mengenai budaya-budaya lokal itu. Kira-kira apa pendapat dari kalian semua ini? Mungkin kalau aku karena ada teknologi, udah ada teknologi, jadi budaya-budaya luar itu kan lebih gampang masuk ke dalam negeri kita ya. Kalau kita teknologi ini juga aksesnya itu juga sangat-sangat mudah. Jadi kayak K-pop dan lain sebagainya itu cepat masuk ke budaya kita. Dan budaya lokal ini lama nggak lama juga akan hilang kalau misalkan budaya lokal ini kayak terus-terusan masuk dan kita tuh nggak bisa ngatasinya. Cuman budaya luar sendiri itu di era sekarang itu udah lebih bervariatif daripada budaya lokal yang cenderung monoton dan sama karena biasanya mengikuti tradisi atau mengembangkan hal-hal yang udah ada dari dulu gitu. Sedangkan budaya luar ini dia lebih mengasih sesuatu yang lebih menyenangkan karena dia tuh modelnya lebih bervariasi dan banyak menurut aku kayak gitu. jadi lebih kayak masuk ke Lebih ke anak muda gitu ya. Kira-kira apakah dengan ada teknologi yang ada zaman sekarang itu bisa mengcover atau bisa membawa budaya lokal ini tuh supaya bisa lebih dikenal oleh anak-anak Gen Alpha, Gen Z sekarang? Nah, tapi di sosial media itu kebanyakan yang disalurkan itu yang K-pop gitu. Jadi kayak misalnya budaya lokal kayak ludruk atau lain sebagainya itu malah jarang banget masuk ke FYP kita. Dan mungkin emang karena banyak yang lebih membuat konten tentang K-pop itu. Selain itu, budaya global ini juga sebenarnya kalau didukung dengan media sosial itu penyampaiannya. Kenapa? Kalau misal K-pop itu tuh menggunakan bahasa yang mudah dipahami, kayak misal penontonnya itu langsung dapat apa yang mereka sampaikan gitu. Sedangkan kalau misal budaya lokal itu penyampaiannya itu kita perlu pahami dulu bahasanya macam apa, maknanya macam apa. Kita perlu waktu untuk memahami itu. Sedangkan orang-orang netizen ya lebih suka yang instan dopamin gitu. Itu ada apa? Emang di video short lebih populer nih, tapi ada sisi jeleknya nggak sih? Soalnya dari yang pernah aku baca ya, kalau kebanyakan nonton video pendek itu kan ada yang namanya hormon bahagia itu, dia mendapat hormon dopamin yang terus menerus instan meledak. Nah, yang bikin dia terus ketagihan nyari sesuatu terus kan di video short itu. Ya betul. Ya, gimana kalau Kairu? Kairu kan pernah bahas ini. Ada kayak Nah, dampak negatifnya gitu ya. Gimana Kai? Menurut saya budaya lokal ini ditinggalkan juga mungkin karena itu ya, karena kita kurang untuk ingin memahami tentang budaya lokal itu dengan attention span kita yang sangat rendah sekali. Dulu di jurnal atau di video dari orang itu pernah mengatakan kalau attention span kita itu sama dengan attention span golden fish ya kalau nggak salah. ikan mas. Golden fish itu ya cuman 5 detik kok. Iya betul. 10 detik. 10 atau 15 detik lah gitu. Pokoknya pendek banget lah. Lebih ke ini bukan karena budaya kita jelek ya. Budaya kita mungkin memang perlu modernisasi, cuman budaya luar juga membawa hal yang buruk untuk kita dengan adanya short ini. Mungkin jika tidak ada short ini, budaya kita tuh masih ada yang mau gitu dibandingkan dengan K-pop itu. Dulu juga budaya kita kan sangat dikenali dengan orang luar kan. Budaya kita yang di Bali itu seperti Ponorogo, Diponegoro,
Lea. Lea. Bali. Lea. Bali. Ponorogo nih Jatim Mas. Di Lea. Jatim. Lea itu sangat digemari oleh warga negara asing. Ya, oke. Karena mereka tuh juga udah tahu bahayanya short video dan video-video yang dopaminnya tuh kenceng-kenceng. Dibanding itu mereka tuh lebih suka dengan tampilan seperti budaya kita yang lebih kalem, lebih banyak maknanya, lebih bisa dinikmati dengan jangka panjang. Tapi justru yang instan-instan itu sebenarnya nggak baik sih buat kita. Iya. Kayak itu bisa mengganggu fokus kita. Kalau yang kita kan sekarang kan kebanyakan kalau di medsos gitu ya, kita scroll video paling cuma satu video itu 30 detik bahkan nggak sampai. Itu bisa mengganggu fokus kita jadi lebih tertarik yang instan-instan, jadi fokusnya itu nggak bisa bertahan lama gitu kalau gampang bosen. Ya benar, emang kebanyakan ya budaya lokal itu durasi untuk menikmatinya itu lebih panjang dan lebih lama ketimbang budaya-budaya global. Kenapa? Misalnya kalau lo drop wayang itu bisa sampai setengah jam atau bahkan 1 jam hanya untuk menikmati satu penampilan aja. Sedangkan kalau misal budaya global itu kebanyakan memang udah dikemas dengan short video, bisa 30 detik, 1 menit, atau bahkan kurang dari 30 detik. Yang bikin orang-orang tuh gampang hype-nya sih budaya global. Menurutku itu nggak sepenuhnya berdampak negatif, karena bagi aku sendiri kadang video-video dari idola kita atau sosok yang kayak kita sukain itu kadang menginspirasi kita. Misalnya kita nanti jadi lebih percaya diri, terus kayak kita lebih semangat buat ngelakuin sesuatu yang sebelumnya itu kayak kita nggak minat, tapi kayak idol kita ini kok suka melakukan itu ya, akhirnya kita termotivasi bahwa kita juga bisa loh ngelakuin hal kayak dia tuh. Jadi kita barusan bahas tentang budaya lokal sama budaya luar di medsos. Nah, sekarang kita bahas yang di kayak misal di konser deh, yang secara live. Kalau misalkan ditampilkan kan biasanya kita kan bahkan nggak mengeluarkan uang ya buat lihat. Tapi kenapa kok pengunjungnya ini sedikit, sedangkan yang kayak konser dia itu rela untuk nabung 2 juta sampai juta-jutaan itu buat nonton satu konser 1 malam doang. Menurutku sih juga ada pengaruh dari anak-anak muda sekarang itu yang mereka itu kan gini nih, kayak misal wayang ya, pertunjukan wayang yang mewarisi wayang-wayang itu merasa kayak oh ini udah dari dulu kayak gini, kenapa kok diubah gitu, nggak boleh, harus sama kayak zaman dulu. Nah mungkin itu salah satu yang membuat di pikirannya anak-anak muda itu oh wayang ya gitu-gitu aja, sama-sama aja kayak dari dulu ya sama-sama aja. Kayak monoton gitu kan? Ya monoton, kayak susah diubahnya gitu, modernisasinya tuh susah gitu. Kalau menurut kalian gimana? Kalau menurut aku ya itu balik lagi karena kita suka. Karena hobi, terus habis itu kita kan sebelumnya kan kayak udah sering gitu loh lihat di medsos, jadinya kayak kita tuh pengen ketemu langsung gitu, gimana sih wujud idola kita ini tuh kayak gimana, makanya kita rela sampai nabung berjuta-juta buat nonton doang, buat ketemu buat konser atau gitu-gitu, Kan beli fotonya juga. ya menurut kita itu worth Apalagi it. kan konser itu kan seenggaknya tuh jarang banget gitu loh diadain tuh, kayak setahun sekali tuh kadang tuh cuman 2 atau sekali doang ke Indonesia, jadi rentang waktunya tuh jarang gitu loh, jadi Terasa eksklusif gitu ya. Akhirnya kalian lebih ikut gitu. Oke. Nah, kalau menurut Rasya sendiri ya, kenapa kok budaya global itu konsernya jauh lebih megah daripada budaya lokal? Budaya global seperti K-pop itu didukung sama korporasi besar banget. Contohnya kayak HYB, SM, dan YG. Itu pemasarannya itu raksasa banget, dimana mereka tuh rela membayar berapapun agar bisa menyebar ke seluruh dunia dengan mudah. Dan bisa aja teknik marketingnya itu bagus banget yang bikin orang itu langsung sekali lihat langsung tertarik. Dibandingkan dengan budaya lokal itu biasanya konsernya itu kecil-kecilan, kayak tanpa panggung atau ada panggungnya tapi nggak ada soundnya dan sebagainya. Kalau misalnya budaya lokal itu jarang sih ada yang ngedukung ya, karena kebanyakan mereka itu penampilannya inisiatif.
inisiatif atau mandiri gitu dibandingkan dengan budaya global seperti K-pop itu emang udah ada yang megang oleh perusahaan besar. Kalau rasa sih gitu. Yang K-pop lebih banyak gitu lah daripada yang lokal. Yang ikut konsernya itu gimana? Contohnya ya ini ya, kalau misalkan kita lagi ada di Jogja di Candi Prambanan kan biasanya juga ada kayak pertunjukan gitu kan. Ya. Itu tuh kalau setahu itu banyak yang nonton, cuma kebanyakan bukan dari warga negara kita. Jadi kayak dari luar negeri gitu yang masuk, yang berkunjung ke negara kita, habis itu nonton. Wisatawan luar gitu. Jadi lebih banyak wisatawan luarnya daripada kita. Iya, jadi justru malah budaya kita lebih banyak disukai sama orang luar daripada Lebih orang kita sendiri aja nggak terlalu. Jadi gimana gitu? Itu kan berarti apa ya, kuncinya agar bisa melestarikan itu kan di anak-anak muda sekarang kan. Kenapa kok bisa malah orang luar yang tertarik? Kalau pendapatku sih mungkin karena orang-orang Indonesia ini tuh mungkin sudah terlalu bosan dengan budaya yang gitu-gitu aja. Kurang adanya kemajuan dalam budaya ini. Misal ya kayak itu tadi, pengenalan tokoh-tokoh wayang dari game, terus kayak tokoh misal pertunjukan wayang yang mungkin dimodernisasi gitu loh. Nah, mungkin itu yang membuat kenapa kok malah orang luar yang tertarik, karena kan mungkin orang luar kan istilahnya tuh mereka nggak pernah nonton pertunjukan kita kan. Nah, begitu ada pertunjukan mereka kan yang tertarik gitu loh. Sesuatu yang baru Hal yang baru gitu. di mesosnya sendiri. Nah, kenapa kok orang luar itu lebih tertarik sama budaya lokal kita? Jujur aja ya, budaya lokal kita tuh sebenarnya unik banget loh. Cerita-ceritanya tuh dalam banget, maknanya tuh dalam banget ketimbang sama budaya-budaya global yang sebenarnya cuma untuk hiburan yang singkat. Kita ini sebelum kita melihat budaya kita udah minder duluan gitu. Kita udah nganggap kayak budaya global itu lebih maju, lebih modernisasi, iya. Sedangkan budaya kita itu gitu-gitu aja, bahkan terlalu tradisional banget. Entah itu secara pola pikir atau penampilan ya. Dan itu sebenarnya anak-anak muda zaman sekarang salah sih, karena daya itu kan nggak harus dilihat dari penampilan ya, bisa juga dari nilainya. Nah, nilai itu yang bisa jadi kita belum pahamin tapi kita udah kayak minder duluan gitu loh, nggak mau sama budaya kita karena nganggep kayak budaya kita dianggap kalau budaya kita itu seperti budayanya orang tua gitu. Jadi mereka tuh nggak mau ketinggalan zaman dengan cara menonton budaya kita. Jadi mereka itu mengikut-ikut dengan budaya global karena mereka tidak mau untuk tertinggal dengan budaya global tersebut. FOMO ya berarti? Iya, FOMO. Oh iya, salah satu faktornya juga itu budaya lokal kita tuh kebanyakan membawa topik mistis. Ya, membawa topik legenda mistis, setan-setan. hal-hal yang setan-setan, hal-hal yang tidak masuk akal gitu. Sedangkan kalau budaya lokal itu kalau budaya global itu jauh lebih realistis, jauh lebih nyata dan relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Kebanyakan legendanya. Iya, tapi kalau menurut saya justru wayang, ludruk dan sebagainya itu kebanyakan cerita yang disampaikan itu tentang hubungan sesama manusia seperti cinta, untuk melakukan hal baik dan lain-lain. Nah, menurut aku itu perbedaannya benar-benar kerasa banget. Ini kalau di pendapat aku ya. Nah, mungkin kalau sekedar nonton budaya luar itu pasti kita pulang-pulang itu ada hawa seneng, have fun, jadi kita mau balik lagi, mau nonton lagi gitu, walaupun kayak sebenarnya itu mahal. Sedangkan kalau budaya lokal ini tuh dia cenderung yaitu tadi membawa hal-hal mistis, terus kayak ya boring. Jadi kayak akhirnya kita itu anak-anak muda itu cukup nonton sekali aja, jadi di esok harinya atau di kapan hari itu kita nggak akan nonton lagi karena kita nggak ada perasaan yang wow gitu, perasaan yang buat ya yang sudah buat penasaran lagi gitu, karena ya ceritanya udah gitu-gitu aja menurut aku gitu. Budaya global ini kan kalau sependapatku ya, itu viralnya kan dari medsos yang videonya pendek-pendek kan tapi cepat. Gimana kalau misal budaya lokal kita bikin formatnya sama kayak budaya global, jadi dibikin formatnya lebih pendek gitu. jadi orang-orang jadi gak bosen gitu ngeliat
budaya lokalnya gitu. Oke, berarti ini kita masuk ke ranah cara inovasi dan kreatif melestarikan budaya lokal. Ya, oke. Kalau strategi itu cukup bagus, tapi sayangnya orang-orang udah tercipta stigma bahwa kalau 3 detik pertama hooknya itu tentang budaya lokal, akhirnya mereka pasti skip. Kalau di sisi lokal gimana nih cara inovasi biar budaya lokal ini tetap terlestarikan gitu? Jadi intinya dikemas lebih modern lagi. Iya, lebih Oke, modern lagi. Nah, sebenarnya itu sudah terjadi. Salah satunya itu dia dalam bentuk film ya. Salah satunya itu film-film horor di Indonesia. Itu kan bawaannya dari budaya lokal ya. Budaya lokal. Tapi sayang sekali penyampaiannya dibikin serem gitu, dibikin horor gitu, yang bikin malah orang-orang tuh minder tentang budaya lokal. Kebanyakan genre yang diambil genre horor. Iya. Gak ada genre yang harusnya mikir dikit lah, jangan horor dikit, jangan Iya. dikit-dikit horor. Bikin orang-orang itu takut untuk mempelajari budaya lokal kita. Ada apa bentuk inovasi lain selain aku yang bilang tadi film, juga ada dalam bentuk lagu. Ini lebih ke melestarikan bahasanya sih, karena ya bahasanya. Contohnya kayak Tor Monitor Ketua itu ada penggunaan bahasa Nusa Tenggara. Selain itu juga ada inovasi seperti Wonderful Indonesia, itu menggabungkan seluruh lagu-lagu daerah jadi mashup yang bagus banget. Jadi itu bisa sih salah satu cara untuk melestarikan budaya lokal. Tapi kalau misal nih budaya lokal kita bikin modern, kira-kira itu nilai budayanya, nilai luhurnya itu berubah gak? Kadang ada yang tergantikan, kadang ada yang enggak. Contohnya kayak lagu Lingser Wengi itu. Oh iya, Lagu ya. Lingser Wengi itu Lingser Wengi. kalau anak-anak muda zaman sekarang pasti denger Lingser Wengi itu udah muncul stigma bahwa Lingser Wengi itu horor gitu. Padahal merinding, kalau takut. kita, Takut. kalau kita telusuri lebih lanjut, artinya itu bukan berbau mistis. Artinya itu bagus banget. Artinya bagus banget. Iya. Kayak tentang apa, minta perlindungan kepada Tuhan, terus tentang alam dan tentang cinta sih. Artinya, tapi sayang sekali di film horor Kuntilanak ya kalau nggak salah namanya. Iya. Ya. Itu malah dimodifikasi jadi Backsound film. ya backsound horor, dan itu waktu muncul scene-nya itu kebetulan kuburan. Sayang sekali sih. Modifikasinya Pembawaannya juga malah. Menurut saya sih enggak ya, karena kayak yang Gatot Kaca tadi itu kan dipakai di game Mobile Legends ya sebagai hero. Mereka kan gunakan karakter, terus kan nanti kalau anak-anak muda pakai itu pasti ada rasa penasaran kan, karena Gatot Kaca itu bisa dicari tahu, jadi nggak harus merubah nilai luhurnya sih. oh iya ya, ngomong-ngomong tentang game sih, iya betul. Jadi salah satu pengemasan atau penyampaian yang paling inovasi itu tokoh-tokoh legenda kita, tokoh-tokoh budaya lokal kita itu dijadiin game. Contohnya kayak di Mobile Legends itu, Mobile Legends itu naik pada tahun 2017 itu naik karena salah satu hero-nya itu ada Gatot Kaca. Oh, pas baru rilis tuh. Iya. Gatot Itu- Kaca. Salah satu yang bikin naik itu gara-gara Gatot Kaca. Lalu tahun 2019 atau 2022 sampai Kadita. 2022 ada Kadita yang Nah. terinspirasi dari tokoh Nyi Roro Kidul. Nah, ini sebenarnya strategi yang bagus. Kenapa? Karena tokoh kita tuh bisa selalu dikenang, selalu diingat, dan legenda kita tuh selalu didambakan gitu. Salah satu prakteknya itu ada di game Honor of King (HOK) dari negara Cina, yang sebagian besar hero-nya itu dari mitologi Tiongkok. Sukses? Ya, pasti sukses banget sekarang gitu. Mungkin aku setuju sama yang Diven itu, yang di search bar K-pop. Search bar itu biasanya itu kalau misalnya idol K-pop itu baru comeback itu biasanya ada search barnya, terus habis itu ketika kamu tekan itu biasanya langsung ada hiasan-hiasannya, entah ada mukanya, entah ada apanya, itu jadi bikin kita tertarik buat nge-search. Nah mungkin buat wayang atau apapun itu mungkin bisa sering diposting, terus nanti di viralin, entah tombol pencariannya atau gimana. Jadi kita ini anak-anak muda ini bisa ketika neken kayak wah menarik nih ada muncul wayangnya, terus banyak-banyak video wayang, tapi yang dibuat yang lebih modern, yang lebih inovatif, nggak yang alunan-alunan yang gitu doang sih menurutku ya. Kalau menurut aku sendiri ya bener sih, itu tadi kayak lebih tampilannya lebih menarik lagi. Terus kalau dari aku sendiri kan, kalau kayak dari budaya luar ini kan kayak K-popnya ini kan, karena kita tertarik dengan soundnya juga, itu bisa juga di upgrade lebih menyenangkan kayak gitu. Terus menyenangkan tapi tetap nggak menghilangkan ya tidak nilainya. menghilangkan budaya lokal itu sendiri. Kalau ya kali Pak. Mungkin bisa
juga dengan cara kan sekarang kan ada musim tren TikTok ya, Ya. kan jadi budaya lokal ini kayak wayang atau gimana itu bisa di video terus di-upload di sosial media gitu agar lebih menyebarluaskan lagi gitu kayak budaya luar gitu. Sebenarnya menurutku ya itu udah dilakukan, cuma memang lebih sedikit lagi sih, kayak maksudnya nggak yang sebanyak K-pop yang sekali konser itu langsung banyak yang nge-upload ya. Sedangkan kalau misalkan yang budaya lokal ini sekali tampil itu juga kadang bahkan nggak ada yang mau ngevideo. Jadi kayak penyampaiannya ke sosial media itu juga kurang. Kalau menurut aku itu juga gara-gara ada kayak efek kontinuitas gitu. Jadi kayak idol-idol K-pop ini tuh sebenarnya dia juga sering upload YouTube, sering upload konten gitu. Jadi akhirnya kita itu sering nonton kontennya dan pada akhirnya kita tertarik buat nonton konser langsungnya. Karena selama ini kita cuma lihat di balik layar kaca, di handphone aja, di YouTube aja, di TikTok aja gitu. Jadi menurutku mungkin yang dibilang Ivon bisa aja karena disebarin lewat sosmed dulu, jadi ketika dia udah viral itu di pertunjukan langsungnya itu biar lebih rame lagi gitu. Iya, pendapat aku kurang lebih sama sih, penyebarannya mungkin lebih ke sosial media terus kayak apa ya, aluran musiknya tuh jangan terlalu monoton gitu, jangan terlalu serem gitu, terus mungkin bisa ditambahi Hanya dihilangkan gitu. adegan-adegan bahaya itu kayak gitu, Hilangkan aja. kayak mending dari lain tuh mending Dihapusin aja biar kita itu nontonnya juga ngerasa Nggak aman, gitu, nggak nggak deg-degan. betul. Kan takut tiba-tiba kayak Iya. kita nonton tiba-tiba ke trigger sama orang Nah, lain kan iya itu. Itu juga yang paling penting ini menurut aku ya, kita sebagai generasi Gen Z yang akan jadi ibu juga di masa depan, ternyata kita juga itu harus apa ya, kayak mencari tahu lebih dalam kayak tentang budaya lokal juga, biar besok kita jadi ibu itu kita bisa mengenalkan ke anak-anak kita atau cucu-cucu kita. Kalau misalkan bukan kita, mau siapa lagi? Kalau misalkan kita nggak tahu, kita nggak bisa ngenalin ke anak-anak kita, besok budaya lokal ini pasti bakal menghilang. Ya. Berarti kesimpulannya ini kebanyakan kita modifikasi untuk ngikutin global ya? Iya. Ya, budaya lokal untuk ngikutin global. Oke, udah. Berarti ya. Oke, kita tutup podcast hari ini. Terima kasih sama teman-teman kita yang sudah hadir hari ini. Oke, sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Selanjutnya. Oke. Jangan selanjutnya ya. Nah, itu kata aja itu. Itu nanti kata aja itu ya. Jangan selanjutnya please.